Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa di program Dialog Fajar pagi hari ini. Termasuk beberapa di antara Anda yang mempunyai keluarga tahun ini mendapat panggilan ke rumah Allah di Tanah Suci. Rasanya juga bahagia ya, menunggu kepulangan mereka, kemudian menunggu kabar mereka di sana, bagaimana keseruan, keindahan, kenikmatan ibadah. Ini yang ingin juga kita rasakan sama-sama, insya Allah. Tidak hanya saya, Anda, ya semua yang mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini sama-sama memburu momen keberkahan haji. Seperti apa? Kita akan tanya selengkapnya kepada Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Usunung haji. Wah betul Ustadz. Ini ya Ustadz, banyak undangan ya Ustadz. Banyak saudara. Senang rasanya begitu Ustadz. Tidak hanya saudara, kemudian keluarga, orang dekat, tetangga pun ketika berangkat itu kita antar, pulang kita jemput, belum nanti di rumah itu kita kita kunjungi. Masya Allah. Yang dimaksud momen memburu momen keberkahan haji itu yang seperti apa sih Ustadz? Ini untuk siapa juga Ustadz? Yang berhaji kah atau kita yang belum berhaji? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut asma Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang pagi ini, ya mulai dulu kita lahir sampai bahkan sebelum lahir, ya sampai seterusnya. Allah sangat menyayangi kita semuanya. Kita bersyukur kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan, memburu keberkahan di musim haji. Seperti apa ini ya? Di Mbak Ayu ini memberikan space waktu untuk kita ya semuanya kawan. Bagaimana musim haji itu menambah keberkahan untuk kita semuanya yang di rumah, yang tidak sedang haji, juga untuk yang sedang menunaikan ibadah haji. Perlu kita ingat Mbak Ayu, kalau sudah pernah berarti, atau perlu kita ketahui bagi yang belum merasakan. Kita bicara arena di Makkah Al-Mukarramah wa Madinah Al-Munawwarah, bahwa kondisi jamaah haji yang di sana itu menjadi sasaran pemburuan. Diburu Mbak Ayu, orang haji di sana itu. Rebutan ya. Gitu ya. Jadi saya kira para jamaah juga mengalami hal yang kita ceritakan ini. Ada di antara kita yang nanti di arena haji itu ketemu atau bahkan janjian dengan saudaranya, dengan kawannya, dengan keluarganya yang memang tinggal di Makkah atau bahkan di Madinah. Itu sejauh Makkah Madinah itu bahasa saya seperti dibuat mainan. Masya Allah. Jadi pagi mereka dari Madinah datang ke Makkah, lalu malam nanti pulang, nanti sepekan lagi datang lagi. Sejauh itu gitu. Padahal nanti itu jamaah kan juga akan ke Madinah. Mereka tidak sabar menunggu di Madinah, dijemput ke Mekah. Betul-betul dijemput Mbak Ayu. Jadi misalnya
jamaah mereka ngerti ya kondisinya. Mereka misalnya jamaah haji dari Indonesia ini kita ini lagi turun ya nafsu makannya itu. Karena makannya mungkin sudah ya tiap hari makan daging, umpamanya begitu ya, umpamanya. Itu mereka mengerti, membaca kondisi psikologis kayak begitu. Dijemputlah mereka, diajak makan yang sangat sederhana. Di sini istilahnya ya makan cangkruan, makan bungkusan. Yang lama-lama makanan di Indonesia yang sangat rendah gitu ya, katakanlah begitu, justru menjadi makanan yang utama. Gitu. Nah, mereka ini tidak hanya kangen-kangenan yang puluhan tahun mungkin tidak pernah ketemu, atau bahkan sebaliknya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sudah pernah ketemu, tapi mereka tetap ingin bertemu dengan jamaah haji itu. Bahasa Jawanya itu ngalap barokah. Masya Allah, betul. Nah, ngalap barokah itu memburu barokah tadi itu. Ya, nah sekarang jelas ya bahwa yang menjadi sasaran untuk memburu barokah itu di antara lain adalah ya jamaah haji yang dari Indonesia tadi itu didatangi oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka kepingin dapat barokahnya Allah melalui silaturahmi kepada orang yang sedang haji itu. Ini bahasa Islamnya kan seperti itu ya. Bahasa Surabaya ini ya kangen-kangenan dengan mereka. Dolan. Dan itu enggak kosongan, Mbak. Oh, Masya Allah. Jadi diajak makan, diajak macam-macam lah ya. Betul. Semakin banyak mereka itu memberikan kebaikan kepada jamaah tadi itu, maka mereka berkeyakinan Allah mencintainya yang menjamu itu tadi. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang monumental di sana. Barokah itu adalah ziyadatul khair. Jadi tambahnya kebaikan. Jadi sebutlah kawan-kawan yang di sana itu tuan rumah, begitu Mbak Ayu. Kalau mereka berbuat kebaikan kepada jamaahnya itu tadi, ya entah dijagongi, dijak ngopi, sekedar apa begitu, dibelikan pulsa, mencicipi kurma. betul, gitu ya. macam-macam. Jadi yang kira-kira ditawani biasanya, ya apa ini, mau ngopi apa ini, misalnya kan begitu ya. Nah mereka tinggal pilih saja, ya gitu ya. Nah jadi dengan berbaik hati kepada jamaah itu, mereka ingin ziyadatul khair, bertambahlah kebaikannya dia itu tadi. Nah ini eksplisit maupun implisit, terang-terangan maupun tidak terang-terangan, mereka itu mengakui hal itu. Jadi semacam dipaksa kita ya. Nah ini ya bagi jamaah tentu juga berhati-hati, karena bersilaturahmi dengan kawan-kawan kita yang di sana juga harus bisa memanage waktunya. Jangan sampai ibadah ritual kita di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram di Makkah itu tidak terbengkalai kan begitu. Dan mereka mengerti juga ya, bahkan diantarkan sampai pintu gerbang terdekat dengan masjid itu, misalnya seperti itu. Jadi ziyadatul khair, tambahnya kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik kepada jamaah haji itu. Memang Allah mengumumkan wallahu, dan Allah yuhibbu, cinta ya kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Lalu Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamumu. Jadi orang-orang di sana itu memposisikan jamaah haji sebagai tamunya. Ya. Tamu-tamu Allah itu sebagai tamu mereka, jadi harus dimuliakan. Saya juga ketepatan mengalami hal yang sama ya. Jadi sedemikian rupa mereka itu, sampai yang lucu dulu itu, karena saking kepinginnya ketemu, lalu tidak bisa tertahan waktunya, lalu ternyata memarkir mobilnya itu keliru Mbak Ayu. Masya Allah. Hilanglah mobil itu.
Ya Allah. Hilang tuh ya bisa dicari, maksudnya Iya. dicawuk oleh polisi, Oh, diangkut. iya keliru parkir Lah akhirnya itulah ditertibkan gitu ya. Zat. Ya ditertibkan, Allah. diangkut ke tempat yang sudah disiapkan Ya itu. Jadi Allah. ini kawan ini harus mengambil ke sana Ya Allah. dan lain-lain. Tapi itu nggak kapok. Dalam arti masih ketemu lagi, nanti hari kapan lagi ketemu lagi. Saking ingin ketemunya. Saking ingin ketemunya itu. Nah jadi memang mereka meyakini firman Allah tadi, wallahu yuhibbul musinin, dan meyakini tentang apa yang disebut oleh Nabi Muhammad itu, bahwa mereka mesti memuliakan tamu-tamu Allah itu, sehingga mereka ingin juga dimuliakan oleh Allah. Ini bahasa gampangnya tadi itu barokah tadi itu. Masya Allah. Ngalap berkah. Ngalap barokah ya, ngalap berkah bukan iya, bahasa iya. Jawanya ya. Iya betul. Ustaz. Nah, ulama-ulama kita itu mengartikan barokah itu segala sesuatu yang banyak dan melimpah-limpah. Ya, kalau ini kita realkan dengan materi, maka orang yang berbuat baik itu nanti itu diberikan sesuatu yang jumlahnya, sekali lagi jumlahnya banyak, melimpah-limpah. Ya. Yang kedua mencakup ya barokah materi maupun syar'i. Jadi mereka mendapat rezeki berupa materi dari Allah Ta'ala. Tidak tahu dari mana caranya, itu Allah yang tahu. Keberkahan itu diyakini oleh mereka, para orang-orang yang ada di sana. Bahkan berkah itu dalam hal spiritual, syariah, hati. Jadi seperti mereka merasa aman hidupnya. Kemudian mereka merasa tenang hidupnya. Kemudian mereka merasa sehat jasmani dan rohaninya. Ya, hartanya merasa cukup saja, meski dalam jumlah atau kuantitasnya ya biasa saja. Tapi karena hatinya tenang, ya, mereka itu bahagia karena bisa nemui jamaah tadi itu. Ya itulah Mbak, kita tidak bisa berpikir ya. Betul. Mereka nggak nalar ya Ustaz. Nah, tidak nalar gitu ya. Jadi itulah nilai kondisi barokah itu. Mereka menjadi tenang, menjadi senang, menjadi bahagia. Anak cucunya diajak semua terkadang. Masya Allah, betul. Jadi disuruh mendoakan cucu saya ini supaya begini. Ya kita doakan. Nah, kondisi yang sangat baik itu dialami oleh mereka. Ya, mereka memburu keberkahan pada musim haji itu tadi. Nah, kawan, ini kalau Anda atau para jamaah merasakan hal ini, ya tinggal menyebut asma Allah, alhamdulillah ya Allah, subhanallah, dan lain-lain. Jangan pernah lupa, mereka itu kan mengharap keberkahan Allah melalui ketemuan dengan kita. Jangan pernah lupa kita mengucapkan alhamdulillah. Kok ono wong apik koyo ngene ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Engkau ini loh cuma tetanggaku kalau dibahasakan. Tapi sebaik ini engkau merawat aku, membantu aku, menggembirakan aku, menunjukkan ini dan itu. Ya gitu ya. Andaikan kita tidak bebas, di sana tidak bebas, wah diajak melancong kemana-kemana, macam-macam. Tapi kita mesti harus pertama mengucapkan terima kasih. Saya kok ketemu malaikat di sini. Bahasa kita macam-macamnya. Jadi mereka menjadi semakin bahagia ya. Kemudian kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, di mana saya dibikin heran di musim haji kali ini. Kenapa? Heran saya kenapa orang ini rumahnya di Madinah kalau kita di Mekah, atau orang ini rumahnya di Mekah, kita sedang di Madinah. Itu ditelusuri sampai ketemu, kemudian kita disenangkan dengan cara mereka. Ya tadi itu ya ibaratnya kita ditunjukkan makan khas, macam-macam lah ya. Nah ini adalah cara mereka memburu keberkahan. Dan tak satu pun dari perbuatan mereka yang baik itu kecuali Allah akan meningkatkan kebaikannya kepada mereka itu. Baik secara kuantitas, hartanya diperbanyak oleh Allah, ya, ataupun secara kualitas, tetap saja kerjaannya ya itu, hasilnya ya itu, tapi hatinya diberikan ketentraman.
dipandaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan, ya kita sikapi positif ya seperti itu. Tapi juga harus diatur mereka, kadang-kadang ya mereka antri ya untuk bertemu dengan kita. Kita ajak berdoa bersama-sama, mereka juga mudah-mudahan bisa pergi haji seperti kita. Dan kita juga didoakan, mohon didoakan agar haji kita ini bisa menjadi haji yang makbul ya, ibadah kita diterima oleh Allah. Dan kawan, semoga kita bicara haji setiap hari, setiap tahun musimnya. Semoga ketularan bisa pergi haji bersama kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga sesudah ini juga kita semakin semangat menunggu saudara siapapun untuk sama-sama memburu momen keberkahan haji. Terima kasih Ustadz Ali. Demikian dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan Ustadz Ali Mu'affa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.